Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, kapanpun Anda membuka PPT ini atau video ini. Jadi untuk pertemuan ketiga, mata kuliah struktur data itu akan diampu oleh saya. Untuk submateri yang akan dijelaskan di pertemuan ketiga adalah tentang seleksi kondisi dan perulangan. Untuk submateri itu sendiri, kita akan pelajari tentang dua hal, yaitu seleksi kondisi, if dan else, dan perulangan. Perulangan yang kita pelajari itu ada tiga, yaitu for, while, sama do while. Untuk seleksi kondisi sendiri, itu jenis-jenis pemilihan kondisi ada 4, yaitu pilihan tunggal, pilihan ganda, pilihan majemuk, sama struktur case. Untuk pilihan tunggal, bentuk paling sederhana pilihan tunggal adalah jika hanya ada satu pilihan kondisi yang disediakan. Jadi, if kondisi, maka katakanlah misalkan jika Anda demam, maka Anda batuk. Itu adalah pilihan tunggal. Jadi, jika kondisi apa, maka terjadi apa. Anggap aja ini sebab, ini akibatnya. Seperti itu. Ini adalah contoh permasalahannya. Jadi, ini adalah program untuk menentukan huruf vokal dari suatu huruf yang dimasukkan dari keyboard. Jadi ketika Anda mengetik apa, kemudian angka atau huruf itu muncul di komputer. Ini programnya include Stadio.h, kemudian main, ini screen F, itu artinya program menentukan huruf vokal. Ini tampilannya. Ini judul. Nah, di sini. Jika huruf A dan huruf I atau huruf U atau huruf E atau huruf O, maka print tampilkan C atau adalah huruf vokal dari huruf. Jadi intinya, jika Anda mengklik di keyboard huruf A, maka tampil huruf A. Jika Anda klik di keyboard huruf I, maka huruf I adalah huruf vokal. Seperti itu. Selanjutnya adalah pilihan ganda. Digunakan untuk menentukan tindakan yang akan digunakan bila kondisi nilai benar dan salah. Rukunnya adalah jika kondisi benar, jika kondisi jika Anda demam, maka Anda batuk. Kemudian jika Anda tidak demam, maka Anda tidak batuk. Nah, ini bentuk umumnya, pilihan gandanya. Seperti itu. Ini contoh permasalahannya, itu menentukan bilangan terbesar dari dua bilangan. Nah, sini, jadi kita membuat integer A dan B. Kalau yang printf ini hanya nanti keluar teks. Ini kondisinya, jika A lebih dari B, maka tampilkan bilangan terbesar adalah I, scan I. A. Atau jika salah, maka bilangan terbesar adalah scan B. Jadi misalkan benar yang ditampilkan A, kemudian jika salah, maka yang ditampilkan B. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pilihan majemuk. Jadi, untuk menentukan tindakan yang akan digunakan, disediakan lebih dari dua alternatif, merupakan bentuk statement if dengan statement if lain di dalam if sebelumnya. Jadi, bentuk pilihan majemuk ini lebih rumit daripada pilihan kondisi lainnya. Jadi, ada banyak kondisi di sini yang dimasukkan. Saya akan mencontohkan misal aplikasi kasir. Jadi aplikasi kasir itu kan ketika memasukkan kode barang,
itu ada yang secara manual, ada juga yang secara barcode. Nah, contoh di sini. Jika kondisi kita sebut jika menggunakan barcode, maka muncul di sini akan tampilkan kode barang. Jika tidak, maka tidak ditampilkan kode barang. Maka kondisi ini tidak berlaku. Ketika kondisi ini tidak berlaku, kita masuk ke kondisi berikutnya. Jadi, jika yang dimasukkan adalah barcode, benar, maka muncul sini tampil kode barang. Misalkan salah, maka tidak muncul kode barang. Oke, seperti itu ya. Ini contoh permasalahannya. Jadi mengelompokkan nilai dengan ketentuan. Jika nilai angka lebih dari sama dengan 90, maka nilai huruf sama dengan A. Jika nilai angka lebih dari sama dengan 80, maka nilai huruf sama dengan B, dan seterusnya. Ini program mengelompokkan nilai. Langsung aja di sini. Jika nilai lebih dari 90, maka print A. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka tampilkan nilai sama dengan B. If atau jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka tampilkan nilai sama dengan C. Jika nilai sama dengan lebih dari 60, maka tampilkan nilai D. Jika tidak semuanya, maka tampilkan nilai E, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah struktur case statement switch. Jadi untuk permasalahan dengan dua pilihan atau lebih, struktur case dapat menyederhanakan penulisan if yang bertingkat-tingkat. Jadi kayak yang di Jama-Jemek itu kan terlalu bertingkat. Kita bisa gunakan struktur case. Jadi berhubungnya adalah switch kondisi dan langsung dibuat case-nya itu di sini. Jadi kejadian konstanta statement. Berarti kasus konstanta 1, maka muncul statement kemudian selesai. Ini 1, kemudian 2, 3, seterusnya. Tinggal ditambahkan di sini. Ini contoh permasalahannya buat pemilihan kode jurusan dengan struktur case. Kode jurusan. Program pemilihan kode jurusan. Jadi ada atribut nama, kemudian keterangan, sama kode. Switch, kode, kemudian kasus pertama, kasus A. Jika kasus A, maka keterangan jurusan teknik informatika. Dan kasus B, itu keterangan jurusan manajemen informatika. Kasus C, maka jurusan sistem informasi. Kasus D, maka keterangan jurusan teknik komputer. Jadi walaupun ini penulisannya lebih simpel, untuk running program itu sendiri, ini lebih lama daripada yang menggunakan majemuk tadi. Karena kalau misalnya ini, dia harus memproses ini semua yang ada di dalam. Kalau misalkan yang pakai if, itu kan, tapi ada sih, maksudnya nggak semuanya, nggak memastikan kalau misalkan yang pakai itu lebih cepat, kalau misalkan menggunakan switch lebih lambat, itu nggak selalu seperti itu. Tergantung bagaimana kondisi yang dibuatnya. Dan inputan apa yang dimasukkan. Itu juga bisa mempengaruhi. Tadi tentang kondisi if then, selanjutnya kita akan membahas tentang perulangan for while sama do while.
Jadi jenis-jenis perulangan itu sendiri ada struktur for, struktur while, sama struktur do while. Struktur for, jadi struktur ini digunakan bila kita mengetahui secara pasti banyaknya pengulangan yang akan dilakukan. Pernyataan for mempunyai 3 parameter, yaitu nilai awal, kemudian tes kondisi yang menentukan akhir loop, sama penentu perubahan nilai atau incremental expression. Jadi bentuk for sederhananya itu for initial value, misal itu A, I, atau apa itu. Kemudian condition expression, ini dibuat kondisinya seperti apa. Kemudian incremental expression, ini perubahan nilainya. Sini. Keterangan program. Oke, ini adalah keterangan lebih lanjutnya. Di initial value itu memberikan nilai awal pada variabel control. Conditional condition expression itu ekspresi yang menyatakan berhentinya pengulangan. Jika tes kondisi bernilai salah, maka loop akan berhenti. Yang ketiga, incremental expression itu berfungsi menaikkan atau menurunkan nilai dari variabel control, tepat berupa nilai positif atau nilai negatif penurunan. Untuk penaikan sendiri itu setiap loop operator plus plus akan menambah nilai 1 ke variabel control. Misalnya plus itu langsung otomatis misalnya 1 i plus plus mulai dari i sama dengan 1 kemudian i plus plus, maka ketika di looping itu jadi 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Dan penurunan itu setiap operator misalkan min, misalnya tadi i plus plus diganti i min min, maka berubah jadi dari 1 menjadi 0 dan tak terhingga, seperti itu. Kemudian contoh permasalahannya, program mencetak angka urut menaikkan. Ini contoh programnya. Jadi deklarasi programnya, kemudian for i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan 0, i plus plus. Jadi misalkan i-nya itu kurang dari 0, maka naik terus nilainya. Kurang dari sama dengan 10, maka naik terus nilainya. Tapi ketika udah sampai 10, itu berhenti. Misal, halo, selamat belajar, aku yakin aku pasti bisa. Yang D-nya ini keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Dalam struktur while, struktur ini digunakan bila kita belum mengetahui secara pasti beberapa banyaknya pengulangan yang akan dilakukan. Jadi berbeda dengan yang for tadi. Kalau for tadi itu ada statement penentunya yang di tengah. Kemudian berakhirnya proses pengulangan ditentukan oleh suatu kondisi. Selama kondisi terpenuhi, maka pengulangan terus dilakukan. Dan sebaliknya, bila kondisinya tidak terpenuhi, maka pengulangan dihentikan. Jadi bentuk while itu seperti ini, while condition expression. Jadi ketika apa, maka nanti keluar statement di sini. Ini adalah contoh permasalahan program untuk menghitung rata-rata bilangan. Jadi misal integer n sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, kemudian variabel bilangan dan rata-rata char lagi sama dengan y. Jadi while lagi sama dengan y kapital atau lagi sama dengan y kecil, maka keluar printf masukkan bilangan. Dan scanf bilangan tadi, katakanlah misalnya 10, masuk nih. Kemudian jumlah sama dengan jumlah plus bilangan 0 ditambah 10, berarti hasilnya 10. Kemudian n sama dengan n plus 1. Tadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka print. Oke, setelah selesai ini, apakah Anda akan memasukkan data lagi? Ketika klik Y, maka scan lagi. Maka berulang ke sini. Tapi ketika tidak, langsung print N. Dan rata, rumusnya adalah jumlah di per N. 10 tadi di per 2. Maka banyaknya bilangan sama dengan 1, karena dia hanya menggunakan 1. Kemudian rata-rata bilangan 10 dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 5 rata-ratanya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur do while. Do while pada dasarnya sama dengan instruksi while,
Perbedaannya hanya terletak pada penempatan ekspresi kondisinya saja. Jadi untuk do while kondisi diletakkan pada bagian bawah. Jadi statement-statement yang berada dalam loop akan dikerjakan dahulu, baru dilakukan tes terhadap kondisinya. Jadi bentuk do while, do statement-statement diselesaikan statementnya dulu, baru ke while conditionnya. Ini contoh permasalahannya, program menghitung rata-rata bilangan sama dengan contoh yang pakai while tadi. Integer n sama dengan 0, float jumlah 0, will rata, char lagi, do. Jadi kalau misalkan di duel, ini kita masuk ke parameternya terlebih dahulu. Masukkan bilangan, misal tadi 10. Scan f, will, jumlah sama dengan 0 ditambah 10, 10, and 10, 1 plus 1, 2. Anda memasukkan data lagi, jika misal iya, lakukan lagi, jika iya lagi, kemudian jika tidak, maka muncul pesan di sini. Jadi kalau misalnya iya, kita baru masuk ke while-nya. Jumlah tadi 10, oke, seperti itu. 10 per n, 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian banyaknya bilangan 1, rata-rata bilangan sama dengan 5, seperti itu. Jadi statementnya semua di sini, kemudian di sini ini rumusnya. Untuk perbedaan dari while sama while. Oke, untuk kondisi dan perulangan cukup sampai di sini. Jadi pada dasarnya semua pemrograman itu ketika kalian menjumpai pemrograman, pasti kalian akan menjumpai kondisi dan perulangan ini. Entah itu if then, while, ataupun do while, itu pasti kalian akan menjumpai itu ketika kalian masuk ke dunia pemrograman. Untuk kuis, nanti saya akan share soal ini di Skalsa. Nanti silakan kalian kerjakan menggunakan pemrograman C++ yang sudah diajarkan di semester 1. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini di pertemuan ketiga. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.